Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nyoman Divananda Mahendra dengan NPM 22 14 15 10 12. Saya dari kelas Kehutanan A 2022. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai inventarisasi keanekaragaman hayati sebagai modal pengelolaan wisata dan pemberdayaan masyarakat di Wana Wisata Gunung Puntang. Topik pembahasan atau table of context pada materi ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Kita menuju topik pembahasan yang pertama, pendahuluan. Latar belakang mengenai kawasan Gunung Puntang merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang difungsikan sebagai salah satu pusat konservasi owa Jawa. Potensi yang ada dapat dikelola menjadi strategi untuk dikembangkan guna mendukung upaya konservasi yang dilakukan dalam suatu kawasan, termasuk Gunung Puntang. Mengingat lokasi Gunung Puntang sebagai tempat konservasi owa Jawa dan objek wisata, maka sangat diperlukan kajian keanekaragaman hayati secara berkelanjutan terhadap berbagai taksa, tidak hanya mamalia. Tujuan penelitian ini, yang pertama, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar, mencakup kupu-kupu, burung, dan herpetofauna yang ada di gunung kawasan Wana Wisata Gunung Puntang. Lanjut ke topik pembahasan yang kedua mengenai metode penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di kawasan Wana Wisata Gunung Puntang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2020 untuk pengumpulan data tumbuhan serta satwa. Metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan studi pustaka pada sebelum dan sesudah penelitian dilakukan serta pengamatan langsung pada lokasi penelitian. Seperti pengumpulan data tumbuhan menggunakan metode transect dengan garis berpeta, time search, untuk mengumpulkan data kupu-kupu, kemudian McKinnon, dan point count untuk pengumpulan data burung, dan visual encounter survey atau VES untuk pengumpulan data herpetofauna. Lanjut ke topik pembahasan yang ketiga mengenai hasil serta pembahasan keanekaragaman jenis tumbuhan. Struktur tumbuhan yang di lokasi penelitian hanya terdapat tingkat pertumbuhan semai dan tumbuhan bawah dengan jumlah 36 jenis dari 24 family, dapat dilihat pada gambar 1. Hal ini dikarenakan lokasi pengambilan data di kawasan Gunung Puntang hanya seluas 0,02 hektar dan masih berada di area camping ground sehingga tidak dapat tingkat pertumbuhan tiang dan pohon. Kemudian nilai indeks nilai penting atau INP merupakan nilai yang dapat menjadi parameter dalam mengukur tingkat dominasi suatu jenis area tertentu. Calincing atau Oxalis corniculata dan bayam merah dengan nama ilmiah Amaranthus tricolor memiliki nilai INP yang melebihi 10%. Jenis yang memiliki peran besar dalam komunitas tertentu apabila INP jenis tersebut memiliki 10% untuk tingkat semai dan pancang serta 15% untuk tiang pohon. Dapat dilihat pada tabel dominasi jenis tumbuhan pada tabel 1. Hasil analisis indeks keanekaragaman atau tumbuhan sebesar 2,94. Nilai indeks kekayaan atau DMC tumbuhan memiliki nilai sebesar 5,52. Nilai kekayaan yang lebih dari 5,0 menunjukkan kekayaan jenis yang tergolong tinggi. Nilai yang tertinggi menunjukkan tingginya heterogenitas jenis kawasan tersebut. Dapat dilihat pada gambar 2 mengenai nilai indeks dari tumbuhan.
Kemudian nilai keanekaragaman jenis mengenai kupu-kupu di kawasan Gunung Puntang sebesar 2,73 dengan nilai kekayaan jenis atau DMG sebesar 4,69. Jenis kupu-kupu di kawasan Gunung Puntang cenderung tersebar merata dengan nilai kemerataan atau E sebesar 0,90. Nymphalidae merupakan famili yang paling umum ditemukan di kawasan Gunung Puntang karena famili tersebut merupakan jenis polyflag atau houseplant beragam. Kemudian keanekaragaman jenis burung ditemukan pada kawasan Gunung Puntang menggunakan metode list jenis McKinnon adalah sebanyak 12 jenis yang terdiri dari 10 family dari 6 ordo. Bisa dibaca pada tabel 3 daftar burung puntang ditemukan elang ular bido, tekukur biasa, kemudian walet linci, cengkakak sungai, caladi ulang, cucak kutilang, cucak gunung, bentet kelabu, pelanduk topi hitam, cinenen gunung, cinenen kelabu, sri gunting kelabu. Kemudian untuk herpetofauna yang ditemukan pada penelitian ini sebanyak 6 jenis, terdiri dari 4 jenis amfibi dan 3 famili dan 2 jenis reptil dari 2 famili. Semua jenis herpetofauna yang ditemukan di dalam kategori less concern atau LC atau risiko rendah berdasarkan daftar merah UCN. Terdapat pada tabel 4 daftar herpetofauna dengan famili Megopteridae, Microhelidae, Ranidae, kemudian Agamidae, dan Sigincidae. Kemudian observasi nilai keragaman jenis herpetofauna di kawasan Gunung Puntang sebesar 1,68 dengan nilai kekayaan jenis DMG sebesar 1,55. Terdapat dominasi jenis herpetofauna di kawasan Gunung Puntang dengan ditandai nilai kemerataan yang hanya sebesar 0,52. Pada gambar 5, faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya keanekaragaman adalah luas areal dan keragaman habitat terdapat pada gambar 5 mengenai nilai indeks dari herpetofauna. Kemudian topik yang keempat mengenai kesimpulan. Kesimpulan didapatkan pada penelitian ini, hasil analisis pada tumbuhan menunjukkan indeks keanekaragaman sebesar 2,94, indeks kekayaan sebesar 5,52, indeks kemerataan sebesar 0,82. Pada kupu-kupu ditemukan sebanyak 21 jenis dari 4 family. Hasil analisis indeks keanekaragaman 2,73, DMG sebesar atau indeks kekayaan sebesar 469, kemudian indeks kemerataan 0,90. Jumlah jenis burung yang ditemukan sebanyak 20 jenis dari 10 family dengan indeks keanekaragaman 2,27, kemudian indeks kemerataan 0,91, kemudian indeks kekayaan 3,27. Hasil pengamatan herpetofauna ditemukan 6 jenis dari 5 family dengan indeks keanekaragaman 1,68, indeks kemerataan sebesar 0,52, kemudian indeks kekayaan sebesar 1,55. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih.